Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG 9010 ya, drop jauh sekali. Ternyata ada prahara di United Tractor dan ASII. Jadi tadi ada yang juga nanya, "Bang, review UNTR dong yang katanya izinnya udah nggak di ACC karena dampak banjir Sumatera." Dari Kak Diah. Kemudian bahas UNTR dan ASII, Bang. Ambrol hari ini dari Kak Muhammad Talib ya. Kak Herunisa juga sampai kaget aku UNTR ARB dibanting kayak gorengan ya gitu katanya. Oke, kita bahas saja. Jadi pulang kerja bahas apa namanya? Baca-baca langsung ada PR seperti ini. Kita bahas sejenak. Nah, kita lihat dari berita dulu nih, dari kontan ya. Saham UNTR anjlok usai ini rekomendasinya katanya. Fundamental bla bla bla. Saham UNTR anjlok 14. Dari sisi fundamental menyebut pencabutan izin berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap kinerja keuangan. Tambang emas Martabe selama ini memberikan kontribusi pendapatan yang material dengan lebih dari 10 triliun. Jika pencabutan izin ini berdampak pada penghentian operasional, laba bersih UNTR berpotensi tergerus sekitar 27 hingga 39% mengingat besarnya kontribusi laba dari unit emas. Katanya seperti itu ya, 27 sampai 39. Nah, benarkah seperti ini? Kita coba aja kita lihat-lihat ya. Dan juga ini ada ada estimasi ya. Martabel Gold Mine ya, net income full year 2026 itu sekitar 4,6 T, 6,5 T dan 8 triliun, 3.500 USD ya dengan asumsinya dan seterusnya sehingga sedangkan United Tractor net income-nya 17, 19 dan 20 triliun. Nah, artinya 8 triliun dibagi 20 triliun sekitar kontribusinya 39%. 6 triliun dibagi 19 kontribusinya sekitar 34%. Hitungannya bisa jadi benar. Tapi apakah ini tepat? Ya kita coba cek dan recheck. Termasuk nanti apa yang ada di video ini silahkan Anda coba cek betul atau tidaknya. Jadi kalau dilihat posisi per sekarang, artinya UNTR kena cabut izinnya adalah per hari ini. Taruhlah begitu. Hari ini berarti tahun 2026. Nah, sedangkan kondisi mereka UNTR sendiri di tahun 2025 itu belum rilis laporan keuangan terbaru. Nah, tergantung sudut pandangnya saja. Kita mau pakai sudut pandang yang mana? Kalau pakai sudut pandang setahun, bisa jadi ini betul. Tapi kalau pakai sudut pandang orang yang menunggu dividen 2025, artinya ini tidak berlaku. Karena yang tahun 2025 itu harusnya sudah closing. Nah, berapa kira-kira di 2025 labanya United Tractor? Artinya kan kita masih nunggu ya. Nah, sebelum ke arah sana kita bicara juga struktur perusahaannya dulu. United Tractor itu ada apa saja sih? Ada konstruksi, mining contraction sama mining ya, coal. Ada Pama Persada, UT Heavy Industry, PT Tuah Turangga Agung dan seterusnya. Nah, Agincorp itu ada di mana? Ada di sini. Ya, namanya PTAR. Dia dimiliki 95%, tapi dia adalah salah satu dari semua ini. Di tambang emas itu ada siapa saja? Ada ini, Danusa Tambang Nusantara ini itu di bawahnya ada Persada Tambang Mulia ya PTM, ada Agincorp Resource, ada Sumbawa Jutaraya. Jadi yang di Sumbawa pun juga ada di sana. Kemudian Other Mineral Mining, ini ada nikel dan seterusnya ya. Stargate Mineral dan seterusnya. Kalau dilihat dari kinerja perusahaannya sendiri, nah itu seperti ini. Ini saya ambil dari 2024. Di 2024 tambang emas dan mineral ini, ya ini laba usahanya itu 2,2 triliun berbanding 25 triliun laba total untuk konsolidasi. Jadi laba per segmen secara porsi itu 8,7% ya. 2,2 T dibagi 25 T. Jadi 2024 labanya emas 8,7% terhadap total labanya United Tractor. Ini clear karena ini sudah closing. Kalau tadi kan sampai 37% ya. Nah, kita hitung dulu dari 2024. 2024 kan 8,7. Lalu kita cek di 2025 ringkasan keuangan perseroan. Ini
pendapatan bersihnya adalah 68 triliun selama 6 bulan. Nah, ini ada di public expose-nya dia 2025. Artinya naik 6%. Nah, yang naik signifikan ada di mesin konstruksi, kontraktor pertambangan turun, pertambangan batubara turun, pertambangan emas dan mineral naik 60%. Terus laba bersihnya turun ini, laba bersih total ya, ini konsolidasi, turun 15%. Nah, karena kita nggak bisa mengakses sampai dalam 2025 ini labanya mereka itu berapa, karena di sini tidak disampaikan laba, segmen labanya nggak ada. Yang ada adalah segmen salesnya. Artinya kita pakai asumsi kan. Asumsinya dari mana? Anggaplah nih. Salesnya naik nih 60% gitu ya. Lalu labanya mereka tahun lalu itu 2,2 T. Kalau ini benar naik 60% sesuai dengan salesnya, berarti labanya juga naik 60%. Artinya 2,2 T akan menjadi ini. Labanya setara 3,6 T. Atau range-nya bisa 60 sampai 80-an. Istilahnya gini, kalau salesnya naik gara-gara harga, kan ini gara-gara harga. Artinya ada fixed cost di situ, cost yang tidak juga ikutan naik, maka kenaikan laba itu tidak akan linear. Ya, tidak akan linear terhadap kenaikan sales. Jadi range-nya bisa di 3,6 atau kita cari kalkulator 2256 kali 1,8. Ini kalau 80% berarti 4T. Artinya ini sampai 4T, 3,6T. Kemudian 80% itu adalah 4,06T. Dan 100% adalah 4,5T. Jadi reka-rekanya segini ya. Nah, tadi di estimasinya ini kayaknya analisnya Stockbit. Kan berarti ini 46, 65 sampai 81. Gitu. Kenapa? Karena ini 2026 dia memprediksikan. Cuma call-nya saya nggak tahu hitung-hitungan call-nya berapa atau hitung-hitungan ini ya, segmen batu baranya itu berapa di 2026. Karena di 2025 turun ya, turun agak banyak. Tapi intinya kita coba konfirmasi nih. Karena 2026 itu masih jauh, harusnya pencabutan izin ini apakah sampai seterusnya itu ada satu hal yang perlu dicermati. Salah satunya adalah ini. PT AR merupakan perusahaan pertambangan yang berkompeten dalam bidang eksplorasi, penambangan dan pengelolaan emas, pengelolaan perak dan tambang emas martabe ya, di Sumatera Utara yang memiliki luas sekitar 657 hektar. Per Desember 2020. Seluruh kegiatan operasional berada di bawah pengawasan kontrak karya selama 30 tahun melalui kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Berdasarkan data JORC Juni 2024, sumber daya mineral tambang sebesar 6,1 juta ons emas dan 59 juta ons perak. Sementara cadangan sebesar 3,5 juta ons emas dan 3,32 juta ons perak. Maksudnya cadangannya 3,5 tapi peluangnya atau sumber dayanya di 6,1 juta. Setiap tahun tambang ini memiliki kapasitas lebih dari 6 juta ton biji serta mampu menghasilkan produksi lebih dari 200.000 ons emas dan 1,2 juta ons perak. Artinya apa? Ini sebenarnya secara potensi masih besar sekali. Pemerintah ketika mencabut mestinya juga berpikir di luar bencana dan seterusnya ya. Artinya kan gini, salah satu cara untuk memberikan shock terapi ke semua perusahaan dan cara cepatnya untuk kita itu memanage sesuatu yang sifatnya urgent, ya bisa jadi seperti ini yang mesti dilakukan ya. Cabut dulu misalnya, audit dulu, perbaiki dulu. Kayak gimana, pertambangannya kayak gimana, cara memanage air bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya dengan kondisi begini artinya bergerak semua. Karena apa? Operasionalnya bahkan ke stop. Supaya nggak kayak kemarin tuh, ada yang kayu ya, udah banjir bla 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 bla, kayunya nyampe kemana-mana. Habis itu sehari setelahnya ada video beredar, truk pengangkut kayunya lewat di depan matanya orang-orang yang lagi ke musibah banjir. Artinya aktivitasnya
lanjut terus seperti biasanya gitu. Nah terus kenapa hari ini sahamnya rontok? Ya pasti karena trustnya berkurang kan di saham ini. Cuma kalau hitung-hitungan matematisnya bagaimana? Kita cek ya. UNTR kan hari ini di sini ya. Ada asing yang jualan ya, itu sekitar 133 miliar. Dan hari ini transaksi lompat luar biasa. Biasanya 187 miliar. Hari ini lompatnya itu 1,27 triliun. Makanya tadi di top value itu ada Bumi, BBCA, ASII, BRMS, Antam, di bawahnya UNTR. Ini tiba-tiba aja muncul nih UNTR karena kemarin-kemarin enggak. Jadi open gap dari kemarin closing di 31.975, tiba-tiba open tadi itu di 27.200. Habis itu naik sampai 28, 425. Habis itu turun lagi, balik lagi ke 27.200. Valuasinya gimana per sekarang? Ya udah kita cek aja. Berdasarkan screener yang ada di saya, ada UNTR, ada ASII. Harga hari ini kan UNTR 27.200, ASII 6.600. ASII juga sama-sama turun ya. Potensi dividen yang mau dibagikan 1 tahun ini sekitar 1.683 UNTR. ASII sekitar 387. Karena mereka sudah bagi 567 dan 98, maka sisanya tinggal sekitar 1100 dan 289. Sehingga total dalam 1 tahun tuh untuk UNTR 6,2%, ASII-nya 5,9%. Jadi harga wajarnya karena ini di bawah 9%, kalau saya ngitung harga wajar kan dividen dapat 9% gitu ya dari harga yang ada sekarang. Maka harga wajarnya UNTR itu di 18.700, di ASI di 4.299. Artinya semua ini harganya buat saya secara pribadi kemahalan. Tapi kan orang nggak semuanya seperti apa yang saya hitung. Mereka melihat potensi 10 tahun ke depan, potensi sekian puluh tahun, 5 tahun ke depan, potensi yang lain-lain, growth-nya, dan seterusnya. Sehingga kepercayaannya bisa jadi berbeda, maka harganya pun juga beranjak naik nih dari 21.000 ya, 21.000 ke sekarang menjadi 31.000. Nah, hari ini turun di 27.200. Nah, ini udah naik 29%. Rata-rata yang beli adalah asing yang masuk di sini. Saya aja beli di 21.000 ini itu buat saya masih kemahalan gitu. Nah, bisa jadi memang karena ini saya pukul rata. Tapi ada beberapa saham yang meskipun seperti ini masih saya beli juga gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di sana. UNTR bisa jadi juga seperti itu. Walaupun 21.000 atau 27.000 bisa jadi itu adalah pengecualian dari range yang ada di dividen saja. Jadi ngelihatnya tidak hanya dividen saja. Nah, banyak pemikiran. Oh ya, disclaimer dulu nih ya. Penting dibaca sebelum nonton ya. Jadi dibaca dulu, di pause. Oke, 1, 2, 3 cukup ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi, apakah betul kira-kira kontribusinya seperti ini di pertambangan emas? Menurut saya perlu dicek ulang. Kenapa? 1, porsi kepemilikannya itu untuk tambang emas ada 3 sebenarnya. Ada PTM, PTAR, sama SCR. Jadi kita harus lebih detail. Berapa porsinya PTAR sendiri di penghasilan emas itu. Kalau lihat dari sisi aset, memang dia paling gede. Nah ini adalah berapa nih? 16 triliun ya. Nah, asetnya Aginco 16T. SCR 2,9T dan PTM ya. PTM sekitar 3,2T. Artinya benar bahwa Aginco ini paling gede di tambang emas. Paling tidak itu berapa? 90% ya. 80 sampai 90% dari emas itu dihasilkan oleh Aginco. Jadi kesimpulannya apa, Bang? Nah, kesimpulannya kalau saya untuk tahun 2025 laporan keuangannya aman. Terus harga per sekarang karena relatif masih di 6%, menurut saya masih mahal. Makanya dari kemarin pun saya juga tidak ada posisi di
UNTR. 2026 gimana? Kan harganya sudah naik tinggi seperti ini. Nah, kalau udah naik tinggi seperti ini, kemudian nanti turun, kan memang range-nya dia begitu. Dari dulu nih 2000 berapa nih ya ini ya? 2021 naik, habis itu turun, naik lagi, turun lagi, naik, turun, naik gitu. Ya kebetulan aja sekarang naik. Ya saya biasa aja. Masih banyak di saham lain yang bisa diburu gitu. Nggak harus memburu United Tractor sebenarnya. Buat yang member-member kan udah ketahuan nih, ini semua screener ini yang ada 100 sekian saham itu kalau dibuka yang lebih baik dari sini ya secara dividen ya, dan juga ya kira-kira levelnya mirip-mirip lah, walaupun nggak sama persis, kan banyak ada ya di atasnya ada, bisa kita koleksi juga gitu. Kedua, dari sisi perhitungan bisa jadi ini betul karena ini estimasi 2026 di mana harga gold itu pas lagi tinggi-tingginya, bisa jadi ini betul, tapi secara kontribusi belum tentu benar. Kenapa? Karena tadi berdasarkan ini kontribusinya dia itu sebenarnya adalah yang sudah tercatat ya 8,7% itu tahun 2024. Kalau tahun 2025 ini naik 2 kali lipat atau 4T, naik 80% lah, 4T. Nah, laba konsolidasinya UNTR sekarang kan per sekarang kan berapa ini? 4,6 ditambah 3,9 ditambah 3,4 ya. 4,4639 ditambah 3932 ditambah 3451 itu sama dengan 12 triliun. Tambah lagi estimasi 341. Nah, berarti 15T. Kalau labanya tadi adalah 4 triliun si siapa namanya? Emas tadi, berarti 15T 4 triliun dibagi 15. Nah, betul, sekitar 26% total selama setahun. Nih, kontribusinya. Ya, kalau 4T sekitar 26-27% selama setahun secara total. Jadi memang perlu waspada. Cuma karena dia masih mahal tadi, ya pertimbangannya masih banyak. Apakah besok ada sesuatu yang lain lagi, turun dan seterusnya? Kita tidak ada yang tahu. Lihat aja besok. Saya pikir itu untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Ini singkat saja karena setelah ini juga saya ada kegiatan. Tidak bisa detail-detail sampai dalam. Hanya data yang bisa kelihatan saja yang bisa direview. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.